Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Tabi pun. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Sulistia di rubrik Bisnis to Bisnis untuk edisi hari ini, Senin 26 April 2021. Sekitar 14 hari ya kita sudah menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan diberi kelancaran, sehat selalu meskipun kondisinya masih pandemi COVID-19. Dan di sini kita mau bincang-bincang nih sama owner Mayang Sari Bakery. Ada Kak Efrianti atau lebih senang disapa Bunda nih. Beliau ini pelaku usaha di bidang bakery yang terus berinovasi meskipun pandemi biar tetap omset nanjak terus gitu ya. Nah ini kita mau bincang-bincang nih soal inspirasi yang bisa dibagi terkait pengelolaan usaha bakerynya. Langsung aja kita sapa. Halo Bunda Evi. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Apa kabar Bunda? Waalaikumsalam. Suara Bunda agak gimana sekarang suaranya? Udah masuk, udah jelas. Iya. Oke, sebentar Mbaknya agak kurang kedengeran suaranya. Oh, oke. Udah kedengeran jelas belum suara saya? Tadi sih bagus Mbak, tapi ini lagi agak kurang bagus sih. Mungkin pengaruh sinyal, tapi suara masih bisa diterima ya? Ya, masih bisa diterima. Oke, apa kabar ini Bunda? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, masih puasa pastinya ya? Ya, ini. Halo? Oke, bagaimana Mbak suaranya di sana? Bagus? Udah diterima, bagus kok, jelas. Oh, iya. Oke, ini Bun, boleh nih berbagi cerita nih soal dulu awal kita bisa nyemplung. Gambarnya hilang? Ya, mungkin masalah koneksi agaan ya, Tribuners. Sebentar saya pakai headset boleh ya? Boleh. Ya sambil kita nunggu owner Mayang Sari Bakery pakai headset, mungkin agak kurang stabil suaranya ya. Nanti kita mau bincang-bincang nih terkait bagaimana Bunda Evi ini mengawali bisnis khususnya di bidang bakery dan kenapa memilih bisnis itu. Terus gimana ceritanya bisa berjalan sampai sekarang. Bentar, sorry. Nah, nanti kita bincang-bincang langsung. Ini sudah tersambung kembali. Halo? Udah dipakai, Bun? Headsetnya sudah dipakai? Alhamdulillah, ya. Kayaknya memang harus pakai headset. Okay, nah, ya. Mungkin suara mikrofon headsetnya bisa dideketin biar suara Bunda jelas. Oke. Ya, ini di mana, Bun? Di rumah ya? Oh, Bunda lagi di rumah ini, lagi santai di rumah. Oke, ini sambil kita nunggu waktu berbuka puasa ya, kita berbagi inspirasi nih sama Tribun TV Lampung soal gimana sih Bunda Evi ini mengawali karir dulu untuk membangun bisnis Mayang Sari Bakery. Boleh diceritain nih awalnya? Boleh. Dulu mulai usahanya itu di tahun 2005. Waktu itu dari tahun 2000 tamat kuliah. Sampai 2004 itu Bunda sempat bekerja sebagai karyawan swasta, terus kemudian memilih menjadi ibu rumah tangga karena ya. Halo. Mungkin koneksinya keganggu lagi nih ya. Halo Bunda Evi. Halo. Ini koneksi di tempat owner Mayang Sarinya agak terganggu sehingga live kita agak ngadet-ngadet nih. Halo, udah tersambung kembali? Halo Bunda.
Ya, pastinya rubrik bisnis to bisnis ini tidak hanya mengangkat sosok inspirasi di bidang usaha atau bisnis ataupun pelaku UMKM, namun juga tak jarang kita mengangkat rubrik-rubrik lain. Contohnya isu yang tengah hangat diperbincangkan mungkin seperti kemarin relaksasi PPNBM untuk kendaraan roda 4 dan mungkin ketika ada kondisi COVID dan bantuan-bantuan dari pemerintah sempat juga kita bahas di sebelum-sebelumnya. Untuk kali ini kita lagi mau kulik-kulik nih dari ownernya Mayang Sari terkait bisnis yang dia tekuni untuk berbagi inspirasi kepada penonton Tribun TV semuanya tentang bagaimana sih cara kita membangun sebuah bisnis, nggak hanya bangun tapi juga untuk bisa mempertahankan bisnis tersebut hingga tetap eksis sampai saat ini. Oke, kita coba sapa lagi. Halo? Sepertinya koneksinya hilang. Ya, kalau acara webinar live, kadang gangguannya ada di koneksi. Kalau udah keganggu dan nggak kesambung, jadinya terputus. Halo? Saya coba konfirmasi. Dari narasumber kita. Ini. Gimana ya? Bunda Evi? Kameranya boleh dihidupkan kamera video? Udah, oke. Ini udah jelas kok suaranya. Ya, halo. Ini trouble banget ya. Kalau kita live sinyalnya nggak stabil. Iya, sinyalnya nggak stabil. Padahal ini udah memilih di rumah, karena kan kalau di rumah itu kendala, kadang suka sinyal kurang bagus. Makanya kita milih untuk live streamingnya di rumah supaya sinyalnya lebih baik. Tapi ternyata masih juga nih gangguan. Sorry ya. Iya, Tribun TV Lampung. Mohon maaf ini atas trouble yang terjadi karena masalah koneksi. Boleh dilanjutin nih Bunda terkait cerita kita awal tadi untuk membangun dan merintis bisnis ini sendiri. Oke. Jadi Mayang Sari sendiri itu berdiri di tahun 2005. Kita awalnya adalah kerjasama antara aku dengan seorang baker yang memang asli langsung dari Bandung. Jadi saat itu aku fungsionalnya di manajemen, sedangkan baker di produksi. Jadi kita waktu itu join partner. Jadi aku hanya fokus di manajemen dan di marketing. Baker aku yang fokus di produksi. Itu kita join sampai dari tahun 2005 sampai 2007. Jadi hanya 2 tahun kita join. Terus kemudian karena partner aku itu mau buka lagi, melebarkan sayap, dia waktu itu pengen buka di Palembang. Karena kondisi saat itu aku rasa di Lampung belum kita rambah semua. Jadi kita memilih untuk berdiri masing-masing. Saya melanjutkan
berjuang di Mayangsari dan dia membangun brand baru di tempat yang lain. Begitu. Jadi dari 2006 karena saya sudah mulai terjun di usaha makanan, saya mulai bersekolah di setiap sekolah kursus, terus kemudian ke Bandung, ke Jakarta, kemana aja yang ada tempat melatih untuk membuat makanan, itu saya ada pelatihan itu saya berangkat. Di situlah dimulainya usaha itu ternyata memang bakat, karena nenek saya dulu memang terima catering, terima pesanan kue, mama saya juga seperti itu, hanya saya saja yang tidak menggeluti itu karena waktu itu kurang menyukai, karena kan waktu itu kita kuliah ya, jadi pengennya lebih senang itu yang kerja gitu ya. Bunda, mungkin speakernya boleh deketin dikit, suaranya agak jauh. Oke, sekarang gimana Mbak? Iya, udah. Boleh dilanjut? Oke, jelas suaranya? Udah. Oke. Boleh dilanjut. Jadi saya kemudian memulai usaha itu di 2007 sampai saat ini itu saya pegang kendali sendiri dari manajemen sampai ke produksi bersama tim, bersama karyawan-karyawan saya sampai saat ini. Oke. Ini di awal-awal mungkin boleh dijelaskan produknya apa aja sih, kan terus kemudian berkembang sampai saat ini makin banyak nih produk yang kita hasilkan, seperti itu. Oke. Waktu pertama kali itu waktu kita masih join, itu saya hanya bikin produksi bolen saja, fokus hanya di produksi pisang bolen saja. Kemudian di tahun 2007 begitu saya mulai ikut sekolah kue, pelatihan, baru di situ mulai berkembang berbagai macam produk dari donat, roti manis, cake, aneka cake, bolu, terus kemudian kue kering, kue basah, sampai ke legit-legitan yang setiap kalau mau lebaran ini lagi sibuk-sibuknya di aneka legit dan di kue kering gitu. Itu 2007 baru mulai berkembang dengan berbagai macam variasi produk. Wah, keren-keren. Saya ingat banget bolennya nih, karena dulu yang memang hits dari Mahyang itu ya bolen kan gitu. Nah ini kalau bicara soal sekolah memasak atau bikin kue nih, kita melihatnya sebegitu mendukungkah Bun untuk kita membangun bisnis di bidang yang sama, sehingga kita memang harus benar-benar paham apa yang kita kelola gitu. Halo? Halo, Mbak. Halo. Gimana? Suara saya bisa didengar? Halo. Halo Mbak. Mbak. Iya, gimana Bun? Halo. Iya. Mbak. Gimana? Boleh dilanjut? Halo. Iya. Suaranya udah kedengaran jelas. Oke, Pak. Iya. Pertanyaan saya tadi sudah didengar dengan jelas apa enggak ini Bun? Apa perlu saya ulangi? Oh ya, sudah didengar dengan jelas. Gimana Bun? Diulangin aja deh Pak pertanyaannya. Oke, terkait bisnis yang kita tekuni, ini kan Bunda Evi ini sampai sekolah nih untuk kursus belajar bikin kue segala macam. Nah, ini kita melihatnya apakah hal itu memang sangat diperlukan untuk mendukung apa yang kita tekuni sendiri gitu Bun? Oh iya, harus. Itu harus banget. Jadi kalau kita memang usaha makanan, kita harus menguasai ilmu membuat makanan. Jadi karena kalau kita menguasai ilmu itu, kita mudah menjalankan usaha kita. Apalagi kalau kita sampai mencintai pekerjaan kita. Jadi kita saat melaksanakan membuat kue itu, kita tuh dengan rasa senang, dengan itu semakin dijiwai ya itu usahanya. Jadi menurut saya sih kalau untuk usaha itu memang kita harus menguasai
usaha itu. Jadi kalau misalnya kita usaha pakaian, berarti kita memang orangnya harus fashionable. Kita memang harus yang pinter cara memadu padankan pakaian. Nah kalau usaha makanan, ya artinya kita memang harus bisa membuat makanan itu, gitu. Jadi supaya nanti, karena kan kalau makanan, apalagi makanan ya semakin berkembangnya zaman, itu semakin variannya itu macam-macam. Varian makanan itu macam-macam dan harus update. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sekarang lagi tren apa, kita bisa, kita ikutin, kita ikut berinovasi dengan makanan yang lagi tren saat ini. Oke. Nah ini untuk Kalau kita, halo Bun, untuk Ya kita, halo, untuk kita bisa terus mengupdate tren sendiri, gimana nih cara Bunda? kalau Bunda sih nggak bosen yang namanya cari di Google ya, yang pasti sih di medsos ya. Di medsos itu dari Instagram, terus kemudian dari berita-berita. Biasanya sih Bunda kalau di Instagram Bunda kliknya begini nih, makanan viral atau kue viral gitu. Nah di situ Bunda belajar sambil mencari inspirasi. Kalau melalui handphone ya, misalnya kita di tempat kita lihat handphone, kita bisa cek makanan lagi viral apa sih di luar sana gitu. Karena di masa pandemi gini kan kita lagi, kalau Bunda sih kalau dulu waktu belum pandemi ya, misalnya Bunda jalan-jalan ke Bandung atau Bunda jalan ke daerah lain, kita lihat makanan apa yang lagi tren di sana begitu. Tapi karena pandemi membatasi kita gerak kita ya dari media sosial, Bunda tahu gitu. Misalnya lagi tren ini nih makanan sekarang ini, kalau kayak kemarin kan di Korea lagi namanya garlic bread gitu ya. Nah terus akhirnya Bunda bicara nih dengan chef-chefnya Bunda gitu, dengan pengajar-pengajarnya Bunda gitu kan. Ajarin dong nih gimana bikin garlic bread, katanya di Korea lagi tren. Mereka kasih tahu resepnya, Bunda pelajari, akhirnya Bunda jual gitu. Jadi Bunda mengikuti tren gitu. Jadi begitu booming di Lampung, kita sudah jual. Bahkan kita yang memberitahu loh, ini nih makanan lagi booming nih di Korea gitu. Nah nanti, tapi Mayang Sari jual. Oke, ini sorry nih sambil batuk agan. Kalau boleh cerita nih, awalnya kita punya berapa gerai awalnya di mana dan sekarang udah berapa gerai nih Bunda? Sebelum pandemi Bunda punya 8 gerai. Wow. Semenjak pandemi beberapa gerai ada yang tutup, yang bertahan hanya toko-toko besar saja. Jadi yang gerai-gerai kecil Bunda tutup sementara selama pandemi. Gitu. Karena terlalu banyak. Karena terlalu banyak gerai, terlalu banyak besar operasional yang itu harus kita hemat di kondisi seperti itu. Oke. Nah ini kita dalam manajemen sendiri gimana nih Bunda? Pasti nggak mudah juga dong pastinya di tengah usaha yang makin berkembang dengan karyawan yang jumlahnya juga makin banyak. Gimana cara kita membangun interaksi dengan karyawan dan membangun kedekatan mungkin dengan mereka supaya usaha bisa berjalan seimbang seperti itu? Betul. Usaha Bunda ya bertahan di masa pandemi ini ya. Sudah 4 tahun berlalu, pandemi juga masih belum berlalu, ya alhamdulillah masih bisa bertahan ya. Waktu di awal-awal pandemi itu penjualan itu luar biasa, sangat menurun, itu sangat drastis, bahkan sampai 50% waktu di awal. Jadi yang pertama kali Bunda lakukan itu Bunda memeriksa kondisi keuangan Bunda, antara pemasukan dan pengeluaran itu harus balance. Karena kalau kita pemasukan yang berkurang, pengeluaran kita tetap, itu lama-lama kita akan makan modal ya. Jadi bagaimana caranya waktu itu Bunda menghemat pengeluaran, terus untuk membalancekan sama uang yang masuk gitu. Terus kemudian juga Bunda juga memberi pengertian ke karyawan, memberi pengertian di kondisi kita seperti ini. Kedekatan dengan karyawan itu sangat penting karena kita tim. Sebuah usaha tidak bisa dikerjakan atau dijalankan oleh seorang owner sendiri, tapi owner itu perlu kekuatan. Kekuatan itu adalah tim, yaitu karyawan. Jadi karyawan itu yang bisa beri pengertian,
bagaimana kita bertahan, saling memapah. Jadi bukan hanya cuma Bunda yang memapah usahanya, tapi juga timnya juga ikut memapah. Jadi dengan dulu kan karyawan Bunda ada beberapa yang Bunda kurang untuk menghemat operasional tadi, jadi ada beberapa yang Bunda kurangi. Jadi yang tersisa itu memang yang Bunda anggap bisa Bunda andalkan gitu di usahanya. Jadi dengan sisa karyawan yang ada, kita saling bergandengan tangan lah ya, memapah bagaimana usaha ini terus bertahan, bagaimana usaha ini bisa terus berjalan, bagaimana pengeluaran masih bisa balance dengan pemasukan. Jadi kita berinovasi, saling berinovasi. Jadi kita punya divisi masing-masing. Jadi yang karyawan yang menjaga toko harus meningkatkan pelayanannya, bagaimana konsumennya nyaman, terus karyawan yang produksi terus berinovasi, produk apa lagi yang akan kita keluarkan, bagaimana kita menciptakan produk-produk yang bisa dijangkau harganya oleh masyarakat yang lagi juga kena imbas pandemi ini, gitu kan. Jadi kita juga di masa pandemi menjual produk-produk yang memang harganya bisa lebih dijangkau dengan konsumen di kondisi pandemi seperti ini. Gitu. Oke, keren banget. Oke Bunda. Nah ini di momen Ramadan pasti kita menanti-nantikan juga Lebaran nih. Dan yang khas dari Lebaran sekalipun pandemi atau tidak adalah kue Lebaran kan. Nah ini dari Mayang Sari sendiri apa nih inovasi untuk kita mencoba untuk masuk ke pasar itu gitu terkait kue kebutuhan Lebaran? Oke. Kalau di Mayang Sari sendiri saat ini kita mengeluarkan paket aneka kue karena kan katanya sih ini juga berdasarkan dari reseller kita ya, maksudnya info-info dari reseller, terus info-info dari konsumen yang memang langganan kita. Mereka itu ingin gini, Bunda aku nggak mau pesen banyak-banyak, tapi aku pengennya itu semuanya ada gitu loh. Karena itu akhirnya terciptalah berarti Bunda harus menciptakan paket nih gitu kan. Kayak dari kue basah gitu. Bunda kan kalau dulu jualnya per loyang misalnya lapis legit, anyaman satu loyang sekian. Kalau sekarang Bunda itu satu loyang bisa 4 macam. Jadi ada rasa banyak ya. Jadi mereka membeli dengan harga satu loyang, tapi bisa mendapatkan 4 rasa. 4 varian rasa langsung. 4 varian rasa. Itu yang Bunda lagi jalanin saat ini. Kemudian kue kering. Mereka juga, Bun, kayaknya tamunya nggak banyak deh, kayaknya aku pesennya nggak banyak. Jadi Bunda juga ciptakan yang namanya satu toples ada 3 kue, ada 3 kue kering, gitu. Jadi ada macam-macam. Jadi dia beli satu toples, tapi bisa macam-macam rasanya, gitu. Jadi Bunda keluarkan paket seperti itu di masa pandemi ini karena mengingat yang pembeli juga sedang berhemat, ya kan. Tapi mereka juga kayaknya nggak bisa deh Lebaran nggak ada kue itu kayaknya nggak afdol gitu kan. Jadi bagaimana mereka tetap bisa mendapatkan kuenya, tapi juga terjangkau harganya gitu. Jadi ini benar-benar harus terus berkreativitas dan berinovasi nih ya, termasuk satu toples itu kuenya nggak cuma satu, jadi kita langsung bisa dapetin 3 varian kue langsung dalam satu toples. Ini jarang banget ya ada ide yang kayak gini karena belum nemuin kayaknya satu toples isinya macam-macam. Oke. Ini Bunda terkait pemasaran sendiri nih di kondisi yang pandemi belum juga berakhir gitu, mungkin apa yang kita efektifkan gitu untuk semakin memperluas pemasaran sendiri? Boleh dijelaskan Bunda? Di masa pandemi ini Bunda lagi gencar-gencarnya di media sosial. Jadi Bunda sampai mempersiapkan tenaga sendiri ya, maksudnya masih fokus hanya mengurus untuk media sosial. Jadi IG Mayang Sari itu mau diaktifkan, terus kemudian WA, terus semua. Sampai TikToknya juga Bunda suruh ikutan tuh mereka tuh anak-anak tuh. Pokoknya supaya anak-anak atau masyarakat Lampung buka TikTok ada ingat Mayang Sari gitu kan, atau buka IG ingat Mayang Sari gitu. Jadi ya karena sekarangnya susah ya Mbak ya, maksudnya kita kalau cuma mengandalkan di toko itu agak sulit gitu.
kondisi seperti ini. Jadi sedangkan masa pandemi ini orang itu lagi gencar-gencarnya di media sosial, jadi kita juga berusaha ada di situ. Di mana orang lagi ramai-ramai kita ada di situ. Gitu. Jadi saat ini kita lagi terus gerakan yang namanya marketing online melalui media sosial. Sama juga ada juga reseller. Jadi Bunda sekarang ini gerai di situ, tapi Bunda memperbanyak jaringan reseller. Reseller itu ibu-ibu atau mahasiswa yang memang lagi mau jualan gitu. Jadi mereka bawa barang juga, terus mereka tawarkan ke teman-temannya atau ke teman kantornya. Dari harga Bunda ada harga resellernya, dan mereka dapat keuntungan dari setiap apa yang mereka jualkan. Gitu. Kalau nggak habis, ya dikembalikan lagi ke toko Bunda. Jadi dan pemasaran online juga jalan terus ya, Bun? Jalan, pemasaran online. Jadi memang kita kudu update ya, termasuk mengikuti berkembang. Orang pakai aplikasi untuk bisa mengupdate makanan yang dijual, kita ikut. Itu penting ya, Bunda. Kita ikut. Nah, ini penting. Boleh dong di-share terkait tips bagi orang nih yang pengen mulai usaha, tapi ya itu tadi ragu-ragunya lebih gede, apalagi di kondisi yang pandemi. Mungkin apa sih yang harus dimiliki bekal pertama ketika seseorang pengen jadi pebisnis sukses gitu, Bun? Oke. Pertama, kalau seorang pembisnis itu dia harus punya tujuan. Tujuannya itu mau bisnis apa dulu, gitu. Dia harus misalnya passion, aku pengen usahanya di makanan nih, ya. Itu ambil contoh ya. Nah, berarti kita fokusnya ke makanan. Kemudian kalau udah punya tujuan itu, harus berani mencoba ya. Jadi jangan mikirin, aduh nanti kalau jual makanan kalau nggak laku BS-nya gimana, terus kalau nggak laku terus gimana, kan kalau nama makanan kan ada namanya basi ya, ada makanan itu yang tidak habis akhirnya basi, itu jangan pikirin ke situ dulu. Jadi kita harus coba dulu, kita produksi dulu gitu ya. Pertama tujuan, terus kita harus berani memproduksi makanan itu gitu. Terus kemudian juga kita harus percaya bahwa apa yang kita jual itu pasti laku. Itu dulu, harus percaya itu dulu. Jadi kita kalau udah ragu, kita juga jadi malas-malasan gitu untuk produksinya gitu. Tapi kalau kita yakin, percaya apa yang kita produksi ini bakal laku terjual, kita jadinya lebih pede untuk nawarin produk kita. Gitu. Terus kemudian jangan jadiin apa usaha yang kita jalan itu sebuah beban, tapi jadiin tantangan. Ini tantangan nih, gitu, yang akhirnya akan membuat sebuah peluang. Terus kemudian kalaupun memang sudah berjalan nih, misalnya satu hari kita sudah produksi, terus ternyata nggak laku ya, gagal lah ya hari ini. Misalnya kita baru hari ini produksi, terus hari ini kita jualin, terus hari ini nggak laku gitu ya. Terus kita jadi down, jadi gagal itu bukan akhir. Gitu. Jadi kita harus terus coba lagi, karena kalau usaha itu harus konsisten. Jadi misalnya kita sudah yakin makanan ini, tapi kalau namanya usaha makanan itu pertama kali harus layak ya, maksudnya sebelum kita menjadikan itu sebuah usaha, makanan yang akan kita buat itu harus ada uji layakannya dulu. Oke, Bunda mungkin boleh sharing nih, gimana pun kalau usaha makanan tidak itu. Halo? Ya, halo. Nah, boleh sharing juga nih, Bun. Kita kan selain sebagai pelaku usaha, pastinya punya keluarga dong. Nah, ini gimana sih cara kita menyeimbangkan waktu nih, supaya anak dan suami tetap kebagian waktu kita, meskipun kita sibuk berbisnis? Ya, itu dia. Memang kalau untuk usaha ya, support keluarga itu luar biasa penting ya. Halo. Iya, udah. Halo. Bunda, boleh dilanjut. Ya, karena pengertian dari keluarga itu cukup penting ya. Ya, halo. Halo. Sorry. Nah, jadi
support usaha itu kenapa penting dari keluarga? Karena namanya usaha makanan itu pasti waktunya itu tidak bisa diprediksi. Apalagi misalnya nih pengen pulang sore ya, apalagi nih kayak bulan puasa, sore pengennya udah di rumah gitu ya, tapi ternyata ada pesanan dadakan. Wah, itu kita bisa merubah schedule tuh, bisa merubah rencana yang tadi pengen pulang cepat, akhirnya nggak bisa pulang cepat. Nah, jadi kalau misalnya keluarga kita tidak mendukung, tidak mensupport usaha kita, itu kita akan ribut terus tuh, ya akan ribut terus akan nggak keluarga. Tapi kebetulan saat ini saya single parent, jadi tidak ada pasangan yang membuat keributan. Terus kemudian punya papa mama yang luar biasa mendukung, keluarga besar yang luar biasa mendukung. Jadi mereka itu membebaskan waktu untuk bunda mengurus pekerjaan. Selesai urusan pekerjaan baru pulang ke rumah. Itu kita benar-benar dapat dukungan yang luar biasa. Gitu dari keluarga besar. Oke, jadi Dari emang anak-anak juga mendukung. tentu itu yang bikin kita semakin kuat ya, keluarga yang perhatian sama kita dan juga kita tetap bisa membagi waktu pastinya. Nah ini Ya, terakhir Bunda, mungkin harapan kita nih kepada generasi muda di Lampung khususnya untuk punya jiwa entrepreneur seperti Bunda Evi ini gimana caranya nih? Oke. Untuk punya jiwa, bunda dulu usaha di usia 25 tahun. Modalnya berani. Terus kemudian gagal itu tidak dijadikan sebuah kata akhir. Jadi kalau gagal terus lagi. Jadi bahkan gagal itu bunda jadikan tantangan. Saat bunda dulu ya. Jadi bunda usaha makanan sih, sama sekali tidak punya basic di bidang makanan. Tapi ternyata memang jiwanya, memang bakatnya di makanan. Jadi setiap apa yang bunda buat, setiap apa yang bunda jual, ternyata laku dijual. Itu artinya memang bakat kita ada di situ. Nah, jadi untuk jiwa-jiwa muda yang lagi pengen usaha ya, yang mulai usaha, pertama itu harus berani. Jadi tujuannya apa nih? Kamu mau usaha apa? Kalau memang kamu udah punya tujuan nih mau usaha pakaian misalnya, ya udah coba lakukan, gerak gitu. Jangan cuma mimpi, jangan cuma pengen usaha makanan tapi nggak gerak, itu nggak akan jalan usahanya. Jadi kalau memang pengen usaha makanan, tentuin makanan apa yang mau dijual, terus kemudian bergerak, lakukan. Terus kalau sudah diproduksi, dipikir dijual bagaimana, harus percaya dengan apa yang kita produksi, ya kita tawarkan ke teman-teman. Yang pertama sih kita tawarkan dulu ke lingkup teman-teman, terus kemudian nanti dari teman-teman ke teman-temannya. Nah nanti kalau rasa itu cocok, teman kita suka, teman-temannya teman kita suka, itu nanti jadi promosi secara tidak langsung. Jadi mereka akan kembali membeli produk kita lagi. Oke, cocok banget tuh Bun. Satu hal lagi nih, sebelum kita closing, mungkin terkait packaging nih, terkait pengemasan, penting nggak sih kita ngemas itu harus menarik atau memang harus, mungkin orang sekarang sukanya yang seperti apa gitu, itu harus kita ikuti, dan mungkin tipsnya gimana nih dari Bunda Evi? Oke, kalau untuk packaging itu Bunda bilang sih penting nggak penting ya, tinggal lihat dari sisi mananya. Kalau misalnya kita itu menjual produk yang akan itu sangat penting ya, maksudnya kemasan itu sangat penting karena itu akan mendukung orang. Ada tipe-tipe yang memang berbeda. Ada yang tipenya bagus nih kemasannya, dia nggak peduli dengan rasanya, tapi dia peduli dengan kemasannya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang nggak peduli deh kemasannya, yang penting rasanya. Ada juga enak gitu ya. Yang penting enak, yang penting kenyang. Yang penting enak, terus aku bisa belinya murah, karena kan packaging itu kan juga punya budget sendiri ya. Mempengaruhi rasa ya, mempengaruhi harga juga ya, gitu. Mempengaruhi harga. Jadi kalau semakin baik packagingnya, otomatis harganya juga akan semakin tinggi ya. Tapi kalau misalnya packagingnya itu sebenarnya memang tinggal pinter-pinter pengusahanya ya, bagaimana bisa dengan packagingnya baik, tapi harganya juga tetap dijangkau. Jangan packagingnya sudah bagus, terus tapi gara-gara kemahalan packagingnya nggak ada yang mau beli, itu kan sia-sia juga gitu kan. Jadi packagingnya bagus, tapi orang mau beli. Nah itu bagaimana itu? Nah itu memang ide dari pengusaha itu penting.
Makanya kenapa seorang usaha itu memang harus menjiwai itu, karena kalau dia menjiwai, ide-ide kreatif itu akan keluar. Terus ngalir ide-ide baru terus ya. Oke, Bunda Evi, Ya, akan terus ide-ide itu akan terus. Sama-sama Mbak. Halo Mbak. Ya, boleh dilanjut Bunda? Oke. Suara Bunda jelas Mbak? Jelas. Iya, dilanjut Bunda. Oh iya. Oke. Jadi menurut Bunda ya, untuk bertahan di usaha, untuk yang sudah punya usaha dan mau bagaimana bertahan, yang pasti sih berhemat lah. Saat ini kita memang belum bisa berkembang. Saat ini hanya bisa bertahan. Untuk bertahan itu sudah cukup baik di kondisi saat ini. Yang penting itu pengeluaran operasional itu jika dikeluarkan balance. Jadi kalau pengeluaran memang sudah tidak balance, sebaiknya mulai dipangkas. Apa yang memang bisa kita pangkas untuk membalancekan antara. Jadi kalau saat ini nggak usah berharap nabung banyak-banyak dulu deh, bertahan selesainya. Terus kemudian kalau untuk yang baru mau usaha, jangan takut untuk mencoba. Jadi fokuskan apa yang kamu usahakan, kemudian lakukan, kemudian fokus dengan apa yang mau kamu usahakan. Kalau kamu fokus apa yang mau kamu usahakan itu, ide-ide kreatif itu akan keluar sendiri dari diri kamu. Bagaimana caranya produk kamu itu bisa diterima oleh masyarakat, dari sistem marketingnya, dari kemasannya, itu akan keluar dengan sendirinya jika kamu fokus. Jika niat kamu memang fokus di usaha itu, insya Allah itu akan mengalir dengan. Oke, makasih banyak banget ini Bunda Evi sudah sharing terkait banyak hal, bagaimana mengawali bisnis, bagaimana bisa untuk tetap fokus dan tetap bisa sukses bertahan di masa pandemi yang semua orang merasakan kesulitan ya pastinya gitu. Dan ini Bunda, terima kasih waktunya. Agak kendala sinyal-sinyal ini, tapi tetap obrolan kita masih bisa tersambung. Masih bisa tersambung ya, Mbak. Iya. Ya ini memang kondisi nggak tahu nih, memang beberapa hari ini sinyal lagi agak timbul tenggelam ya. Makanya Bunda ini sudah berusaha mencoba mencari sinyal terbaik, tapi tetap juga masih ada gangguan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di luar mudah-mudahan lain waktu kita masih bisa bincang-bincang lagi Bunda pastinya. Ya betul. Jaga kesehatan untuk kita semua, karena kesehatan itu penting di tengah kondisi yang seperti ini. Saya juga nih lagi agak-agak COVID nih. Ya, terima kasih. Ya, Tribun TV Lampung, saya sudah obrolan kita di B2B kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.